untuk mengatasi ejakulasi dini. Kenapa senam Ana beda? Karena Ana dengerin alam. Hei, hati-hati gravitasi bumi. Kalau rusak berlarut-larut, ini harusnya masih bagus, akan segera rusak. Kalau pengen tidak hanya penahan spermanya saja yang akan membaik nanti, tapi juga sistem sarafnya. Jadi upayakan lelehan hasil pembakaran itu terbakarnya tetap jatuhnya ke kaki. Cepat keluar. Otot penahan sperma ini yang harus Anda jaga elastisitasnya. Kalau Anda tahu rumusannya, nanti otomatisnya kembali. Jadi sebenarnya dia itu otomatis. Kapan Anda mau buka, kapan Anda mau tutup, sudah pasti elastis kalau dia otomatis. Tapi jangankan otomatis, elastisitasnya aja hilang. Nah, letak otot ini disimpan sama Tuhan, disimpul, dilindungi oleh otot-otot besar di sekitarnya supaya tidak cedera. Tapi bodohnya pria, justru otot-otot besar yang seharusnya diciptakan Tuhan untuk melindunginya, justru dibikin merusaknya. Jangan bilang tidak. Itu untuk kasus ejakulasi dini. Nanti dari sini banyak terapis yang mulai, diapain ya kira-kira? Nggak apa-apa. Kira-kira diapain ya? Dulu YouTube Ana tidak seperti ini. Sama sekali tidak ada edukasi. Waktu masih liar, YouTube yang dulu masih BF apa segala macam bisa masuk, itu Ana kalau unggah, megang penis ya megang penis, unggah. Lagi ngerjain apapun diunggah, nggak ada edukasi. Tapi akibatnya fatal. Banyak tukang pijat, banyak terapis-terapisan yang nirukan, yang mereka anggap kalau ditiruin hasilnya sama. Tidak. Saat Ana lakukan sesuatu, alam kasih tahu. Saat Ana harus lakukan ini, ada yang kasih tahu. Jadi saat Anda tirukan, tidak mungkin sama hasilnya karena tujuannya nggak tahu. Misalnya pegang perut. Pegang perut bisa menghasilkan sesuatu. Tapi tukang pijat perut belum tentu bisa menghasilkan sesuatu karena tujuannya titiknya beda. Keluhan ataupun apa yang dirasakan sakit kan juga berbeda. Anda cepat keluar, betul. Si B cepat keluar, si C cepat keluar. Saat berhadapan langsung dengan saya, mungkin Anda saya pegang pantatnya, betul. Yang B dadanya, yang C apanya lagi. Ya, kasusnya sama, pola hidupnya beda, ya. Penanganannya beda. Kenapa ditaruhnya di selangkangan? Karena organ reproduksi pria juga Tuhan selipkan di selangkangan. Dan pubococcygus muscle ini adalah penyeimbang organ reproduksi pria. Dikasih segala pernak-pernik untuk mendapatkan kenikmatan, untuk support terjadinya kenikmatan. Tapi Tuhan juga kasih kontrolnya. Bukan cuma untuk menahan laju sperma. Bodohnya lagi, hampir semua pria di dunia ini pengen nggak cepat keluar, tapi nggak mau tahu ini ada apa. Pengennya simpel aja, beli obat kuat, beli jamu-jamuan, disalep-salep, terus kemudian dikasih tisu, itu semua pembodohan. Yang Ana bahasakan remnya, yang secara anatomi Anda semua taunya untuk menahan laju cairan, baik air seni ataupun sperma, itu hanya secara anatomi saja. Salah satu tujuan Tuhan supaya Anda tidak banyak dosa, supaya bisa meredam keinginan seks bebas ataupun onani. Kalau Anda memang menyadari, itu kan nggak boleh. L2. Ya. Keluhannya sejak kapan, Mas? Kalau keluhannya ya memang L2 udah 10-12 tahun yang lalu. Sejak muda, kayak kalau ngomong ini memang dari sejak muda. Sejak muda cepat keluar karena hobinya onani dengan alasan tidak mau melakukan aktivitas seks yang lebih parah dari itu, betul. Gitu ya. Onani aja lah, gitu ya. Padahal onani juga parah, Mas. Betul. Ya. Betul. Anda nggak tanya, saya tahu dari mana? Kalau feeling saya sih, satu biarpun bukan keturunan, memang itu keahlian yang diturunkan ke Mbak Ana. Artinya tidak semua orang bisa, karena ini juga tidak bisa dipelajarin dengan ilmu ya.
tentang pubococcygus muscle yang secara anatomi Anda semua taunya untuk menahan laju cairan air seni dan sperma. Memang betul secara anatomi tugasnya memang itu. Tapi mengapa tidak ada yang memiliki tanda tanya besar? Kenapa Tuhan kasih itu untuk pria? Betul. Organ reproduksi itu banyak sekali. Saya bukan ahlinya, tapi paling tidak saya punya gambaran. Hingga terjadinya ejakulasi itu banyak sekali organ yang bekerja, yang Tuhan sembunyikan di sini. Memang sengaja ditaruh di sini, itu kenapa dinamakan alat vital penisnya. Jangan lakukan hal-hal yang berakibat fatal karena dia vital. Dan untuk menghasilkan ereksi, apalagi ejakulasi, yang bekerja itu banyak. Dan penahan sperma pria itu pelengkap supaya yang mereka semua bekerja sama untuk menghasilkan ereksi hingga ejakulasi itu terkontrol. Jadi kalau mengeluhkan aku cepat keluar, kemudian menjadi bunda cepat keluar, tapi Anda tidak ketakutan saat otot ini rusak dalam durasi yang lama, artinya adalah organ-organ yang seharusnya memiliki penyeimbang tidak ada keseimbangan lagi. Performanya akan segera memburuk karena penyeimbangnya tidak berfungsi dengan baik. Akibat yang paling dirasakan pria pertamanya itu cepat keluar. Saat berlarut-larut nanti nggak cepat keluar lagi. Rentetannya banyak itu. Karena organ reproduksinya mulai tidak terkontrol. Jadi Ana kalau dulu expose apa yang dilakukan, sekarang Ana balik karena membahayakan saat ditirukan. Buktinya begini, waktu Ana expose gimana mengerjakan klien, yang aku anak terapis ada, yang aku asisten ada. Anak terapis ada di mana-mana, nyawanya jadi banyak. Di Kebumen ada, di luar pulau ada. Di kalau nggak salah 3 akun anak terapis fotonya dipasang ngawur itu. Kemudian di dunia maya lewat tuh. Katanya nggak bisa ditiruin, tujuannya ke anak kan itu ya. Aku bisa tiruin, kemudian bikin akun terapi vitalitas. Saya baca, saya masuk. Terus dia juga bilang takut disaingi ya. Kok expose di YouTube besar-besaran? Itu kan hak aku, gitu ya. Karena sudah terlalu mencampuri urusan si ini perempuan ini, Ana sengaja komentar, yang takut disaingi siapa? Kalau kamu sekarang mau buka terapi, silahkan. Tapi detik ini juga tarik utang. Jadi sekarang dibalik edukasi yang diekspos, tindakannya enggak. Satu, supaya enggak ditiru. Yang kedua, yang perlu juga Ana sampaikan, mungkin perlu didengerin Anda dan juga klien, banyak sekali senam atau olahraga yang mengarahkan untuk kasus ejakulasi dininya supaya membaik. Kenapa senam yang Ana arahkan atau Ana ajarkan untuk Anda beda dari yang lain? Di internet banyak sekali versi. Senam Kegel, mainkan panggul. Ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini untuk mengatasi ejakulasi dini. Kenapa senam Ana beda? Karena Ana dengerin alam. Hei, hati-hati gravitasi bumi. Gitu. Jangan memilih cabang olahraga dengan posisi duduk atau baring horizontal. Kalau pengen tidak hanya penahan spermanya saja yang akan membaik nanti, tapi juga sistem sarafnya. Jadi upayakan lelehan hasil pembakaran itu terbakarnya tetap jatuhnya ke kaki, gitu. Hanya orang yang
yang paham bener maksud Ana ini, karena kalau Ana lihat di luaran sana bahkan subscribernya tuh banyak banget jutaan, ngajarkan gerakan yang sebenarnya di balik layar Ana tersenyum. Mungkin ejakulasi dininya teratasi, hati-hati, gangguan fungsi sarafnya tidak teratasi nanti, atau seharusnya belum datang. Jadi tugas otot ini utamanya adalah supaya sampai berapapun usia pria masih mampu berdiri. Itu tugas utamanya. Kalau multifungsinya tahu, berarti Anda akan ada upaya untuk menjaganya. Nanti organ-organ reproduksi ini awet. Jadi Anda tarik kesimpulan, saat Anda ingin baik-baik saja, Anda harus tahu ini fungsinya apa. Jangan cuma pengen tidak cepat keluar, cuman yang penunjangnya tidak di ya, tapi tidak mengupayakan atau mencari tahu dulu ini oleh sebab apa, bagaimana caranya supaya dia bisa bekerja dengan baik sehingga keluarnya teratasi, tapi tidak mendatangkan resiko untuk organ lainnya. Betul. Itu mengenai penahan sperma. Jadi saat Anda memilih cabang olahraga, itu dilihat dulu kondisi fisiknya, kerusakannya di mana. Tidak semua yang saya ajarkan itu sama persis dengan klien lainnya. Dilihat dulu pemicunya apa, dari situ nanti kerusakannya juga beda-beda. Itu untuk keluhan ejakulasi dini. Jadi senam yang Ana ajarkan, bahkan ada seseorang yang boleh dibilang seharusnya dia tahu banyak, tapi kok mempertanyakan itu senam apaan, itu diketawain. Ya nggak apa-apa, kalau memang Anda ketawa artinya adalah ilmu Anda tidak sebanding. Kalau sampai ketawa ngetawain gerakan yang Ana ajarkan, berarti Anda tidak tahu titik mana yang Ana kejar. Orang nggak usah ketemu Ana aja lakukan senam itu, yang tadinya nggak mau bangun jadi bangun kok. Betul. Mengeluhkan cepat keluar, pakai obat, pakai tisu, pakai jamu, mengalihkan pikiran, stop, cabut, ganti gaya, itu salah semua. Tuhan udah ciptakan pubococcygus muscle ini, dia tidak perlu dioperasi, operasinya pun nggak ada, dibongkarnya pun belum ditemukan, padahal ada, tapi belum ditemukan. Begitu juga untuk kasus impoten, nggak ada orang impoten dioperasi supaya bisa bangun. Itu rahasia Tuhan, dan itu sebuah hukuman bagi para pria yang tidak menjaga pola hidup sehat. Resikomu cepat keluar, resikomu impoten kalau dari awal rumusan vitalitas itu tidak digenggam. Jadi sebenarnya terapi ini itu tidak hanya dibutuhkan oleh pria yang sudah mengeluhkan sesuatu. Bahkan saat merasa baik-baik saja, saat merasa sudah dewasa, seharusnya rumus ini digenggam supaya serangan-serangan yang akan datang dihadang. Jadi kayak tamengnya gitu. Cepat keluar. Otot penahan sperma ini yang harus Anda jaga elastisitasnya. Kalau Anda tahu rumusannya, nanti otomatisnya kembali. Jadi sebenarnya dia itu otomatis. Kapan Anda mau buka, kapan Anda mau tutup, sudah pasti elastis kalau dia otomatis. Tapi jangankan otomatis, elastisitasnya aja hilang. Nah, letak otot ini disimpan sama Tuhan, disimpul, dilindungi oleh otot-otot besar di sekitarnya supaya tidak cedera. Tapi bodohnya pria, justru otot-otot besar yang seharusnya diciptakan Tuhan untuk melindunginya, justru dibikin merusaknya. Diciptakan Tuhan untuk melindunginya, justru dibikin merusaknya. Karena mereka lah yang mengganggu otot itu. Sebenarnya Tuhan mempergunakan kaki, perut, dan pantat untuk melindunginya. Kenapa para pria malah merusaknya otot itu? Sebenarnya Tuhan mempergunakan kaki, perut, dan pantat untuk melindunginya. Kenapa para pria malah merusaknya? Kalau ada pertanyaan, habisnya nggak tahu gitu. Kenapa nggak cari tahu? Sekarang begini, tak kasih bocoran dikit.
Pria tuh kan biasanya lebih menggunakan logika, ya. Biasanya cewek kan baperan ya, dia pakai perasaan. Aku di tengah-tengah. Aku harus mixing antara logika dan hati, perasaan. Muncullah rumusan ini. Ini hanya untuk contoh apabila suatu saat Anda mengalami sesuatu, jangan cuma pakai otak. Tuhan juga kasih hati. Sinkronkan. Pikirkan dulu matang-matang dengan otak. Kemudian cukup diam, camkan ini benar tidak. Hati Anda harus dipakai juga. Begitu juga saat Anda bongkar rumus vitalitas ini. Kalau pakai otak saja, sepertinya gampang loh. Klep harusnya bisa buka tutup. Kenapa nggak bisa? Ya karena penunjang daripada buka klep buka tutup tadi udah terlanjur rusak. Iya, itu untuk kasus ejakulasi dini. Nanti dari sini banyak terapis yang mulai diapain ya kira-kira? Nggak apa-apa. Kira-kira diapain ya? Jadi gini, Tuhan itu kasih kita otak. Itu untuk mencari nafkah, untuk berpikir saat ada kesulitan. Tapi saat Anda pengen jadi orang lain, Anda bodoh. Karena semua dikasih talent sendiri-sendiri. Betul. Yang profesi tukang becak, ya jangan jadi direktur. Perusahaannya bangkrut semua nanti. Sudah ada ranahnya sendiri-sendiri. Nah, tiap hari anak baca, ada yang lewat di wall tentang senam Kegel. Versi anak terapis untuk melatih Anda senam Kegel tidak seperti yang di internet. Anak tidak pernah mau niruin. Kenapa? Ya karena tahu kekurangannya. Jadi sebenarnya apa yang Anak temukan, apa yang Anak jabarkan, apa yang Anak ajarkan ke klien, sebenarnya itu melihat dari kekurangan mereka tuh. Si A ngajarin begini, si B ngajarin begini, si C ngajarin begini. Kok dia hasilnya begitu-begitu aja ya? Kok dia cuma begitu aja ya? Tak cari tahu kekuranganmu apa sampai nggak bisa dapetin hasil lebih bagus. Kekuranganmu apa? Jadi Ana mempelajari kekurangan orang lain, bukan pengen menjadi orang lain. Kalau Ana seringnya memotivasi diri sendiri begini, si A bisa begitu, aku orang nggak punya, tapi aku juga pengen bisa seperti itu. Bagaimana caranya? Jangan pengen menginginkan sesuatu milik orang lain, tapi berjuanglah, jadikan acuan supaya Anda bisa lebih bagaimana tanpa harus berbuat jahat, gitu. Tanpa embel-embel nyanyi, jangan. Dia kesana bisa cepet, aku tak lewat sini, tapi gimana caranya biar bisa cepet? Kita nggak usah utak-utak ranah orang lain. Itu kayak gitu. Itu yang bikin tarif anak terapis paling mahal. Bahkan di luar negeri 900.000 kalau diuangkan. Dan dia inbox Ana 2 kali kalau nggak salah. Dia terapis ya di luar. Kenapa hasil terapiku nggak seperti kamu? Gitu. Karena kamu cuma pakai ini. Itu bedanya. Jadi tarif Ana nggak cuma 2 kali lipatnya dia, lebih dari itu. Itu tahun berapa tuh 900? Kalau sekarang mungkin ya dia 1,5. Tetap Ana di atasnya. Dia sepertinya pakai hati, tapi mungkin karena cowok ya, jadi beda. Ana sempat ditanya, ini orang lain lagi ya. Ana sempat ditanya, hasilmu kok beda dengan apa yang aku lakukan, padahal metode kita sama, gitu. Oh, dia mengatakan metodenya sama gitu ya? Tadinya saya lihat memang kayaknya sama, kayaknya mirip, tapi enggak. Yang membedakan sepertinya sih bisikan alam, sepertinya begitu. Kemudian ada lagi terapis dari China, itu dia mintanya dijadwalin pertemuan ke Ana 4 kali, tapi cuma Ana terima 2 kali. Namanya Sius, panjangnya bla 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 ya. Itu dia buka terapi di China. Ana kasih kesempatan 2 kali untuk belajar, gagal. Ini satu pembuktian bahwa ini bukan sesuatu yang ditirukan kemudian hasilnya sama. Semakin Anda berambisi untuk aku pengen sama seperti orang itu, semakin Anda jatuh.
Yang benar adalah bagaimana ya untuk gali potensi kita tanpa harus pengen jadi si A, si B. Karena Tuhan ciptakan huruf aja segitu banyaknya. Betul. Beda-beda, nggak bisa. Saya pengen kayak kamu, nggak bisa. Anda ya Anda, begitu. Oke, untuk kasus gangguan ereksi sekarang. Gangguan ereksi, kalau versi anaterapis itu sebenarnya yang jelas fungsi sarafnya nggak bisa maksimal bekerja, tapi pemicunya banyak sekali. Misalnya begini, sarafnya baik-baik saja, tapi kabel-kabelnya mereteli, selang-selangnya, jadi banyak pemicunya. Gangguan ereksi itu yang jelas biasanya sarafnya bermasalah, tapi pemicunya banyak sekali. Kalau cepat keluar, itu ototnya tidak bisa berfungsi dengan baik. Kalau diibaratkan kendaraan, yang ini gasnya, yang ini remnya. Tapi rahasia Tuhan lagi, ini harus sejalan. Kalau satunya rusak, satunya akan ikut rusak. Kalau rusak berlarut-larut, ini harusnya masih bagus, akan segera rusak. Untuk kasus pria dewasa yang impoten, pemicunya lebih kompleks lagi. Karena intensitas pemakaian bisa, penyakit bisa, aktivitas mulai berkurang, olahraganya kurang, juga karena ejakulasi dini juga bisa. Jadi banyak pemicunya. Tapi biasanya kalau anak muda itu kan masih bagus organnya. Terus sesering-seringnya dia melakukan aktivitas seks yang menyimpang, tidak sesering orang yang sudah menikah, gitu ya. Jadi intensitas pemakaian tetap tidak setinggi orang yang udah married. Tapi saat pria muda kemudian berlega hati, oh pemakaian belum lama masih bagus, jangan. Karena saat membiarkan organ reproduksi bekerja tapi tidak seharusnya dan tidak Anda redam pun, sama kerusakan akan datang lebih cepat, akan cepat aus gitu. Itu penjabaran tentang gas dan rem. Sekarang Anda mau dengarkan klien, apapun yang mau disampaikan silahkan sampaikan, ini kesempatan untuk Anda ya. Saya anggap Anda istimewa karena satu, sudah pernah transfer hangus. Yang kedua, ini pesennya dari tahun Belanda sana, zaman Belanda. Kapan itu pesennya ya, baru ketemu ya, ya. Betul. Oke, sampaikan apapun yang bisa disampaikan. Ya, artinya kalau ngomongin soal ejakulasi dini, hampir seluruh masyarakat atau hampir seluruh manusia itu pasti akan merasakan hal itu atau punya efek itu karena kurang pandainya menjaga. Satu. Kedua, soal pola makan juga. Ketiga, itu soal minimnya wawasan. Olahraga, ya. Nah, tak terjemahkan aja. Intinya karena nggak tahu, nggak clear. Ini kamarnya. Artinya kalau ngomongin untuk mengambil atau ingin memperbaiki, memang harus nyari orang yang benar. Saya bukan orang yang benar, ya, saya orang jalanan loh. Maksudnya benar-benar atau tahu di ilmu itu. Sebenarnya bukan benar-benar tahu juga, saya ngarang. Ayo. Iya, artinya ngarang atau tidak, semua manusia tadi ya dibekali oleh hati dan pikiran atau otak untuk berpikir. Dan saya yakin yang berobat ke sini pun itu punya feeling, punya kepercayaan, punya keyakinan. Itu dulu sebenarnya. Soal yakin dulu. Setelah yakin, soal hasil itu bukan di sini. Tetap Tuhan yang akan mengasih. Cuman dengan perantara Mbak Ana, artinya ya kerjakan, doa dan segala macam. Itu sih. Kalau ereksinya masih bagus ya, Mas? Kalau ereksi masih bagus. Tapi baru udah kena tuh. Mesinnya, dalamnya itu sudah ada gangguan nanti. Gitu. Jadi masnya ini mengeluhkan ejakulasi dini dan merasa ereksinya masih bagus gitu. Karena diemin aja, kan dihargai itu. Nah ya, waktu reservasi cepat keluar, ereksi masih bagus, masih oke. Pas datang nggak tahu sudah ada konslet dikit tuh di kaki, jadi anak nggak tahu ya, sulit untuk diterjemahkan. Tapi saat mendeteksi ini apanya ya gitu, dari coba pinjam tangannya Mas, buntu di tangan lain, buntu dikit-dikit ada, bukan buntu ya, apa ya, mungkin kayak penyempitan ada. Penyumbatan sudah ya. Penyempitan itu belum tentu penyumbatan ya. Kalau buntu ya mungkin sumbatan kecil atau ada plak-plak di pembuluh darah di saluran bisa. Terus
Asupanya perlu diperbaiki dikit karena pembuluh darahnya kurang lentur. Kemudian yang dari telapak itu Ana melihatnya sarafnya sudah ada penurunan fungsi, tapi itu kan banyak pemicunya Mas, bisa karena faktor usia. Jadi kerentanan organ itu memang akan menyerang kita, termasuk saya ya, intensitas pemakaian juga ya. Rongganya untuk pergerakan penahan sperma itu sebenarnya masih ada. Anda tidak kehilangan rongga. Kalau yang kehilangan itu biasanya resikonya berkarat ya. Ini rongganya masih ada, cuma Anda perlu gempur lagi. Jadi kayak gua gitu ya. Lubangnya segini, bikin dia segini supaya yang di dalam itu leluasa. Dan ini erat hubungannya dengan prostat. Ya. Disampaikan untuk klien akan Anda sampaikan dengan harapan Anda mulai merubah pola hidup ya. Jadi sebenarnya kerusakan itu Anda sendiri yang menciptakan. Tuhan itu sudah kasih pelengkap segala macam fasilitasi segitu lengkapnya, tapi kalau nggak bisa menggunakannya kayak mubazir dan bahkan akan memicu keluhan-keluhan lain datang ya. Biasanya pakai obat nggak Mas? Selama ini nggak pernah, cuman waktu keluhan istri dulu yang sempat 10-12 tahun yang lalu, ya itu ada beberapa bulan sempat konsumsi. Artinya kalau mau weekend gitu dari tempat sama istri kadang liburan, ya itu konsumsi itu. Macam apa bisa dimana supaya mereknya nggak? Artinya satu ada yang dulu sempat supaya nggak kedengar. spray, artinya terus yang terakhir dulu yang itu jamu. Nah, jamu itu sempat bikin saya geliang. Ini kayak tebal gitu. Kebas. Ya, kebas. Ya karena kan sistem sarafnya ditekan, kemampuan untuk nangkep daya tangkap langsung. Akhirnya saya hentikan. Jadi efeknya ke akhirnya ya lari tadi itu mau keluar kita cabut. Tapi stop cabut ya. Gaya mengalihkan pikiran itu triknya para pria bodoh ya. Itu kan stop cabut, ganti gaya yang aman. Wah kalau Nopang nggak kuat nih ya, kalau Nopang nggak kuat karena sudah tercengkram di sini. Kok bisa tercengkram di sini ya, nanti dibuktikan. Kalau ototnya sih di dalam sana, Ana juga nggak bisa jangkau. Tapi biasanya klien ngerasain sendiri nanti. Kalau di live itu kan bisa. Terakhir dulu yang itu jamu. Nah, jamu itu sempat bikin saya geliang. Ini kayak tebal gitu. Kebas. Ya, kebas. Ya karena kan sistem sarafnya ditekan, kemampuan untuk nangkep daya tangkap langsung. Akhirnya saya hentikan. Jadi efeknya ke akhirnya ya lari tadi itu mau keluar kita cabut. Tapi stop cabut ya. Gaya mengalihkan pikiran itu triknya para pria bodoh ya. Stop cabut, ganti gaya yang aman. Wah kalau Nopang nggak kuat nih ya, kalau Nopang nggak kuat karena sudah tercengkram di sini. Kok bisa tercengkram di sini ya, nanti dibuktikan. Kalau ototnya sih di dalam sana, Ana juga nggak bisa jangkau. Tapi biasanya klien ngerasain sendiri nanti. Kalau di live itu kan bisa, kalian bisa mendengarkan pendapat mereka. Jadi tanpa sentuh, yang penting tahu titiknya, Ana akan coba. Dengan rendah hati, Ana memohon diri untuk membantu mengatasi keluhan. Toh Ana tidak ada upaya untuk menjerumuskan, pengen mengarahkan ke pola hidup sehat supaya tidak bergantung obat-obatan, juga hal-hal yang sifatnya menyimpang, keliru gitu. Jadi tidak ada niatan untuk sisihkan penjual jasa yang lain. Ana paling nggak suka ikut-ikutan ranah orang, nggak mau gitu ya. Jadi Ana ya Ana gitu. Itu aja. Kerjaan minum dulu sih. Mungkin tak arahkan senamnya dulu ya Mas. Boleh Mbak. Misalnya menurut Anda nggak perlu dilihat dari tutorial itu kan banyak tuh ya video, nggak apa-apa, tapi sebenarnya beda. Jadi satu keuntungan sendiri saat datang kemudian diarahkan itu Anda akan rasakan langsung, nggak cuma sekedar lihat. Percaya monggo, nggak percaya blokiran ya Mas ya.